Disetakan saya sudah WA grup kan di R411. Terus piye? Ini tak tanda tangan nih. Proses orang. Urung. Pembimbing satumu siapa? Pembimbing satumu Bu? Bisa sudah oke belum? Yang apa yang oke? Bab 2-3-nya sudah oke? Bab 3-nya masih nunggu bab 2. Bab 2-nya sudah oke belum? Penjelasan katakan dulu. Bab 2 nunggu aku. Oh iya sih teori ya. Ya. Bab 1 belas sudah oke. Di bab 2 tak tanda tangannya. Bab 2 tak oke nih Mas aku oke. Di judulmu apa? Lah judulmu apa saya ndelok? Ini berarti bab 2. Yang terbaru yang mana? Yang ini, oke. Pengaruh sumber daya manusia dan proses pelayanan terhadap keputusan memilih travel umroh dan haji. Al-Hadi mana? Iya, enak kancamu sing wis Al-Hadi wingi nih. Enggak, kancamu sapa to? Wahyu Witanti kakak tingkatmu. Aku semester dulu toh. Heeh. Itu Al-Hadi. Itu Al-Hadi toh. Nah, kan tak kirimi toh. Akhirnya beliau sudah ACC di inimu. Oke. Sumber daya manusia dan proses pelayanan terhadap keputusan memilih travel. Oke. Untuk grand teori saya sarankan pakai perilaku konsumen. Terus nantinya karena kamu pilih keputusan memilih travel, berarti ibaratnya sama dengan keputusan pembelian. Nantinya targetmu atau sampel penelitianmu ini, target penelitianmu ini adalah orang yang baru pertama kali pakai travel ini. Karena keputusan, dan itu harus dipengaruhi, enggak harus dipengaruhi sih. Pokoknya itu nanti keputusan itu adalah yang pertama kali dia milih nenggone si travel itu. Misalkan, oh aku baru pertama kali di sini. Nah, pertama kali di situ nanti dia itu milih di situ karena apa? Sumber daya manusianya atau pelayanannya. Nah, karena di sini kamu pakai sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini teori yang kamu pakai jenis apa? Sumber daya manusia yang bagaimana yang kamu pakai? Masalahnya luas banget sumber daya manusia. Kan satunya pelayanannya. Dari 4P itu kan kamu pilih yang pelayanan. 4P kalau jasa itu 7P. Kan kamu pilih yang pelayanannya. Ya people-nya sih ini. Kamu pakai yang people-nya ya. Lah MSDM-nya. Indikator MSDM-nya apa sih? Indikator ini. Ciri-ciri. MSDM kalau indikatornya seperti ini, MSD sumber daya yang baik diantaranya adalah memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai, memiliki keterampilan kerja yang baik dan sikap profesional dan lain sebagainya. Ini bukan masuk ke people-nya, proses pelayanannya. Saya rancu nanti gini loh, antara MSDM dan proses pelayanan ini sebenarnya satu kesatuan. Karena di dalam 7P itu memuat people. People itu masuk di sumber daya manusianya. Jadi kalau judulnya ini cuma sumber daya manusia. Bisa saja gini, pengaruh pelayanan terhadap keputusan. Tapi pelayanan itu biasanya kepuasan. Biasanya gitu, karena orang itu belum bisa menentukan dia memutuskan itu. Misalkan teko sret, dia nggak tahu pelayanannya bagaimana. Aku sih indikator pelayananmu ya. Aku sih bingung pelayananmu. Juga bingung, Pak. Saya 25 ini referensimu dibenernya ya. 25 di sini adalah Edi Sutresno, tapi footnote-mu gigih. Dan yang lainnya nanti dibenarkan. Antara yang kamu kutip dan referensi itu harus sama. Kalau indikator itu pakai teori, jangan pakai penelitian. Jangan pakai penelitian atau pendapat Parolian Hutapea. Oke?
26. Nah, di sini Parulian Hutapea, tapi di bawahnya Linda. Itu kayak apa? Jangan pakai kutipan dalam kutipan. Hindari itu dulu. Dan indikator ini cari indikator sumber daya manusia dari yang mengeluarkan statement sumber daya manusia itu sendiri. Tokoh sumber daya manusia itu siapa, cariin dulu. Cari buku MSDM. Oke, di dalam buku MSDM itu nanti ada yang namanya indikator. Nah, setelah itu yang kamu pakai. Di sini pemahaman terhadap bidang pekerjaan, knowledge, semangat kerja, tapi ini dibenarkan dulu ini. Iya. Proses pelayanan. Lah terus latar belakangmu iya. Itu latar belakangnya masih kurang, Pak. Soalnya Kurang apa nih? kurang menambahkan datanya. Ini kan data Data apa? data nasional. Heeh. Jujur sebenarnya data sekabupatennya aja. Iya, sekabupaten Kediri. Terus Ini yang belum data jemaah umumnya. Kalau hajinya sudah. Yang kamu inginkan- Revisinya belum saya terima. yang kamu inginkan itu adalah data customer umroh atau dua-duanya? Yang kamu inginkan untuk sampel nanti adalah data jemaah, calon jemaahnya haji umroh atau umrohnya saja? Haji sama umroh. Haji dan umroh. Ya, soalnya Haji dan umroh. kalau kan judulnya kan haji umroh, Pak. Heeh. Terus kalau isinya dari umroh itu nggak apa-apa. Berarti umroh dok gak apa-apa, haji dok gak apa-apa. Katanya busuk untuk haji. Ya wes, umroh dan haji, oke. Berarti ini masih calon jamaah lo ya. Calon jamaah. Nanti dia itu belum melaksanakan umrohnya. Dia yang deal menentukan keputusan, oh aku pengen umroh melalui travel ini. Itu baru keputusan. Dia belum melaksanakan umroh dan hajinya. Menurut pandanganku gitu. Kalau sudah melaksanakan umroh dan hajinya itu bukan keputusan lagi, tapi nanti masuk ke kepuasan. Kan prosesnya panjang nih. Nah, yang kamu cari ini adalah calon customer atau customer yang sudah pilih travel ini tapi belum berangkat umroh dan haji. Iso? Ya wes. Nanti kalau sampelnya kurang, Ya itu saya nggak tahu, masalahnya bujur sudah menyetujui di sana dan kayaknya kalau beliau itu biasanya di atas 100. Maka dari itu kalau yang sudah melaksanakan nanti bukan keputusan lagi, tapi kepuasan. Itu yang menjadi rancu nanti di situ. Bayangnya ya, ketika kamu sudah memutuskan di situ dan kamu umroh, apakah kamu akan menanyakan, ini apa kamu memutuskan di situ? Kan ini kalau keputusan itu berarti tahapan awal banget. Tahapan awal memakai jasa ini. Dilihat dari kacamata awal bagaimana pelayanan yang pertama, bagaimana sumber daya manusia yang pertama dilihat di sana itu bagaimana. Nah, baru dia putuskan, oh ya wes aku haji dan umroh di sini aja. Kita meyakinkan, kita pelayanannya nanti bagus, kita apa sesuai dengan yang disampaikan oleh pegawainya sana. Nah, itu baru diputuskan. Baru setelah itu dia melaksanakan haji umroh. Setelah melaksanakan haji umroh, kalau kamu pengen meneliti, nanti maksudnya kepuasan terhadap pelayanannya. Begitu. Terus misalkan kamu tanya lagi di sana dan sudah ada yang 2 kali pernah umroh lewat sana, maksudnya nanti loyalitas. Jadi keputusan, kepuasan, loyalitas itu urutannya begitu. Pusing? Teorinya begitu soalnya. Makanya ini benar sebenarnya MSDM itu adalah sumber daya manusianya yang cakap, pinter dan menguasainya. Pelayanannya itu masuk di salah satu 7P. Harusnya di sini atas ada yang namanya 7P, baru kamu masuk ke people-nya, people masuk ke pelayanannya. Bisa, atau khusus ke pelayanannya boleh, wes nggak usah kau tambah 7P itu boleh. Langsung masuk pelayanan, fokus ke pelayanan tok. Nah, pelayanannya di sana nanti apa tunjukkan. Nah, latar belakang sudah ada. Pelayanannya bagaimana? Menurut yang kamu pahami nggak usah buka sih. Menurut yang kamu lihat pada saat observasi.
Hah? Iku apa 7P? Iya. Loh di situ ada 7P, di sini kok enggak ada? Iya Pak. Di belakang sendiri. Kok malah di belakang sendiri? Oke, mix marketing. Harusnya ini di depannya marketing mix itu. Marketing mix dulu. Setelah marketing mix nanti kan kamu menjelaskan 7P itu toh, 7P. Dari 7P itu kamu kan observasi ke sana, ke calon jamaah yang ada di sana. Dari 7P itu mereka pilih P yang mana? Oh, di Masukkan ke sini. di latar belakang. Ada enggak datanya? Ada. Di yang akhirnya mereka memilih yang pelayanan, yang people-nya. Oke. Tabelmu mah iki toh? Iya. Ya. Oh, dua-duanya people sama proses. Dua-duanya 7P. Iya, berarti indukmu adalah mix marketing. Berarti pembahasannya itu SDM, marketing sama Enggak. Langsung ini berarti P. Lupa lagi. Nah. Nah, di atas ini berarti mix marketing. Marketing mix. Langsung marketing mix. Di dalam marketing mix itu kamu nanti fokus ke MSDM sama ke prosesnya. Kan marketing mix nih 7P. Setelah kamu menjelaskan 7P itu, buat poin lagi yang namanya proses people, kurung buka tutup, MSDM-nya, sumber daya manusianya, baru di bawahnya lagi yang namanya si proses. Iya, kalau kamu pakai yang MSDM, manajemen itu beda nanti. Orangnya manajemen, sorry, kayaknya manajemen ternyata. Iya, berarti landasan teorimu pakai marketing mix. Marketing mix sama perilaku konsumen yang menyebabkan keputusan itu. Nah, 35 orang ini mereka sudah pernah umrah atau belum? Sudah. Ada yang lebih dari satu kali? enggak. Kamu sudah ditanya buzur begitu? 35 orang ini sudah pernah umrah. Harusnya masuknya ke kepuasan. Iya, Jar. Pengen kepuasan atau keputusan? Padahal gini, ketika kamu pertama kali tuku antara Cleo, Le Mineral dan lain sebagainya kan kamu nggak rugi rasanya. Dari air mineral itu kira-kira yang pertama kali kamu lihat itu dari apanya? Dari 4P wis katakan nggak 7P karena produk barang. Kemasan nih, berarti kemasan masuk ke produknya. Oke, dari produknya kamu pilih sing apa? Antara Cleo, Le Mineral, Aqua dan lain sebagainya. Cleo, Le Mineral, Marigono Aqua dan lain sebagainya. Kamu pilih yang mana? Yang mineral. Kenapa? Promosinya mana sih? Lah kan jadi promosi kan, bukan produk kan akhirnya. Nah seperti itu. Kamu memutuskan membeli karena promosi. Setelah beli Le Mineral, kamu ombe, cocok gak dengan lidahmu rasanya, manis tenan apa enggak? Setelah putus, baru kamu tahu puas atau tidak. Kalau puas, kamu bisa beli lagi Le Mineral. Muncul yang namanya tadi loyalitas. Kalau sudah melaksanakan, jadinya kepuasan. Sekarang tak kembalikan ke kamu. Tetap ke keputusan atau kepuasan? Kalau kepuasan itu nanti teorinya sama. Teorinya pakai perilaku konsumen tetap, tapi nanti yang keputusan diganti kepuasan. Indikatornya nanti juga berbeda. Kepuasan itu berarti dari pengalaman. Keputusan itu berarti dari faktor apa yang dia lihat, yang dia rasakan pertama kali. Baru dia memutuskan untuk memilih itu. Dasarnya, keputusan itu dasar banget. Wah, aku putuskan di sini. Nah, memutuskan di sini karena dari 7P itu apa? Oh, ternyata people dan proses waktu
dia masuk ke sana tanya-tanya dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran di situ di latar belakang harusnya ada. Saya ini tuh terus. Hmm? Oh iya. Ini Pak, soalnya kan pas kemarin aku pertama itu kepuasan. Hmm. Jawa. Nyerbu sih. Terus alasannya nyorot kenapa? Alasannya nyorot kenapa? Kamu nggak menjelaskan kah urutannya? Harusnya gitu. Teorinya itu menjelaskan bahwasanya kepuasan itu didapatkan setelah mereka menjalani yang namanya serangkaian proses umroh dan hajinya dari layanannya dia, maka muncul kepuasan karena mereka ini adalah customer yang sudah melaksanakan haji dan umroh. Itu malah masuk akal. Secara teori dan logika itu masuk semuanya. Tapi kalau kamu tetap ke keputusan saya oke, nggak masalah. Biar nggak merubah semuanya saya oke. Hanya saja gini, nanti takutnya ada penguji yang paham terkait itu. Kalau penguji paham terkait itu lah, sampelmu siapa? Sampel saya adalah orang yang sudah pernah umroh dan haji di sana. Kalau begitu, kalau mereka sudah pernah, munculnya bukan keputusan tapi kepuasan. Karena mereka sudah pernah merasakan yang ada, merasakan layanan yang ada di travel itu. Begitu. Nah, ini yang pandangan logika dan secara teori seperti itu. Wes ya. Cul, ini kita pakai tetap keputusan aja wes sementara. Ya, Cul ya, tetap keputusan ya. Nah. Oke. Referensimu yang ini dibenaknya di saya pokoknya di landasan teori pakai marketing mix dulu. Yang paling utama marketing mix. Dari marketing mix itu diturunkan ke apa tadi namanya people dan proses. People nanti berdiri sendiri, proses nanti berdiri sendiri, dan referensinya tetap satu, kayaknya Kotler dan Armstrong. Nanti indikator dari people itu apa aja, indikator dari proses itu apa saja. Itu nanti yang akan dijadikan angket. Kemudian baru masuk ke bawahnya adalah keputusan perilaku konsumen yang melahirkan keputusan itu. Nah, keputusan itu didasarkan dari apa? Indikatornya kan ada nih. Nah, indikator keputusan itu apa? Kemudian di penutup dari landasan teori itu kira-kira dari 2P itu terhadap si apa jenis keputusan berpengaruh enggak? Ini ya. Kalau memang berpengaruh itu menurut pandangannya siapa dan artikelnya siapa aja. Untuk membentuk landasan teori ini saya sarankan supaya bagus dan rigid. Sebenarnya juga bisa menginclude ini juga 25 artikel nasional, 10 artikel internasional. Enak itu, serius. Yakin kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena nanti di bab 1 akan muncul yang namanya gap penelitian dan urgensinya. Misalkan ada yang takon, ya terus kepentingannya penelitianmu apa? Kalau ada penguji yang tanya seperti itu, guys mbak, misalkan nih ternyata si A memutuskan untuk pilih customer ini, terus tak wis ngerti unonya apa? Why? Nah makanya butuh referensi yang banyak, artikel yang banyak untuk membentuk gap penelitian. 25 nasional, 10 internasional kalau kuat. Kalau ndak kuat ndak apa-apa, sak kuate. Yang penting ada yang Sinta 2 dan kalau bisa Q1 2 Q4 enggak masalah sih. Q4 itu pakainya Scopus. Itu artikel yang benar-benar terakreditasi dengan baik. Sangat baik, bukan baik lagi, sangat baik. Ini ya. Terus mau pisan satu lagi, gak apa-apa sekali lagi terkait dengan ini. Benakno itu tadi, pakai yang penting marketing mix dan keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini keputusan pembelian sih. Terkait dengan keputusan pembelian. Wis ngono tok. Tapi judulmu coba rubah. Keputusan membeli tetap, cuma teorinya nanti keputusan pembelian. Wes. Nanti sampelnya harus orang yang mau harusnya. Tapi kalau bab 1 sudah disetujui sama beliau, oh jadi udah.
hanya sebagai saranku ke kamu, ketika nanti ujian kamu punya pandangan seperti itu. Ketika ada yang tanya kenapa kok nggak kepuasan, kan di situ datamu adalah orang yang sudah umroh, begitu. Ini ya, ya wes. Bab 1 aja kok rubah-rubah, karena itu saran dari beliau. Jujur tidak tahu kalau ini yang saya turuti ini sudah melakukan. Makanya kalau beliau sudah tahu itu adalah orang yang sudah umroh, harusnya yang tadi kepuasan itu nggak dicoret. Bener yang awal. Harusnya kepuasan bukan keputusan. Begitu nih ya. Tapi kamu nggak punya kuasa untuk melawan, makanya. Bab 2 dibenakne, minggu depan ndang morona supaya nanti bab 2 tak oke, biar nanti kamu langsung ke bab 3 ke beliau. Mana ya? Pokoknya beliau nanti sudah tanda tangan di itu, lembar persetujuannya tak tanda tangan. Oke. Dari Selasa. Lucu toh. Rebo atau Kamis? Selasa saya nggak di kampus soalnya.